Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari Hikaru Nakamura dalam turnamen Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz di sesi Blitznya kawan. Nakamura di matchday kedua ini cukup bagus kawan, kembali bangkit setelah pada matchday pertama posisinya kurang bagus, berada di posisi kelima. Tapi sampai akhir babak ini dia mendapatkan posisi yang bagus di bawah Arjun Erigaisi dengan selisih 1 poin, mendapatkan 11 poin kawan. Memetik 10 kali kemenangan, 5 kali kalah dan 3 kali remis. Walaupun memetik begitu banyak kemenangan 10 game, tapi dia juga mengalami banyak kekalahan 5 game kawan. Di event ini, di event Blitz ini kawan, Nakamura kehilangan 25 poin. Elo rating Blitznya sudah di bawah angka 2900 kawan. Andai saja pada babak ke-17 kawan, Nakamura menang melawan Arjun Erigaisi, Nakamura punya kans juga untuk menjuarai event Blitz ini. Tapi sayangnya, tadi kita sudah ulas permainannya Nakamura yang kalah oleh Arjun di babak ke-17 kawan. Kalian tadi sudah melihat bagaimana kagetnya Nakamura saat dia membuat langkah blunder saat menterinya Arjun bergerak untuk melakukan skat dan menggarpu gajahnya Nakamura. Sekarang gantian, kali ini saya akan coba kasih permainan Nakamura melawan Domara Gukes. Lagi-lagi melawan pecatur-pecatur muda masa depan India kawan. Gukes juga merupakan salah satu pecatur masa depan India kawan. Tahun ini performanya sangat bagus dalam event-event klasik, memperoleh tambahan poin yang cukup signifikan sehingga mendongkrak posisi elo standarnya sudah di angka 2700 dan merupakan pecatur kelas kakap dari India kawan. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin harapan India ataupun ekspektasi pecatur-pecatur internasional berekspektasi tinggi pada Pragnananda, tapi Pragnananda masih berkubang di angka 2600-an kawan. Kali ini bintang muda asal India yang bersinar adalah Arjun Erigaisi dan Domara Gukes ini. Oke, langsung kawan, Nakamura pegang putih dan ini merupakan game pada babak ke-16. Bermain dengan pion C4, English opening, dibalas dengan pertahanan Agin Court defense. Kuda C3, pion D5, tantangan ditolak dengan pion D4 seperti biasanya kawan, cukup standar. Dan pada posisi ini Nakamura mendahului pertukaran pion C pukul pion D5. Diambil balik oleh pion E agar tetap kawan mendapatkan kontrol seperti halnya pion putih ini, mendapatkan kontrol di petak pusat. Dan di sini kawan, langkah yang paling populer adalah gajah G5, merupakan pilihan utama dari manusia di game-game terdahulu. Stockfish juga menyarankan itu atau bergerak cukup ke petak F4 jika kalian ingin bermain seperti halnya dalam London System. Cuma bedanya sudah tidak ada pion C sekarang kawan, yang tadi sudah didorong dan bertukar. Ataupun kuda F3 juga bisa kalian lanjutkan. Cukup standar langkah-langkah seperti ini. Gajah G5 dimainkan oleh Nakamura agar nanti setelah memainkan pion E3-nya, gajah ini tidak terkurung oleh rantai pionnya nanti di petak-petak gelap ini. Melakukan hal yang sama kawan, melakukan pin-pinan pada kuda masing-masing. Kalau gajah putih ini mengepin kuda ini merupakan relatif pin. Kalau gajah hitam mengepin kuda putih C3 ini merupakan absolute pin yang sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Kalau kuda masih bisa bergerak untuk meninggalkan pin-pinan, tapi ancamannya ya ancaman pada menterinya. Pion E3 dan di sini pion H6, gajah mundur dan dikejar oleh pion G5, gajah mundur lagi. Selanjutnya kuda E4, pressure kuda C3, pressure gajah di sini. Dan kalian pada posisi simpel saja, kalau mau backup kuda ini bergerak menteri ke petak B3, saran dari Stockfish ke petak C2 juga bagus, atau pengembangan kuda G ke E2 untuk backup gajah, backup kuda juga bisa kalian pilih. Kemungkinan pion H5 kelanjutan hitam jika kalian memainkan kuda E2 ini. Nakamura memilih dengan langkah benteng C1. Langkah ini sangat jarang kawan, walaupun ada beberapa game yang memainkan variasi benteng untuk membackup kudanya. Domara Gukes melanjutkan kuda C6 untuk mempertahankan posisi gajah ini. Kemungkinan juga menteri bisa saja nanti juga keluar, oleh karena itu didahului dengan kuda C6 ini. Gajah D3 dan di sini kawan pion H5. Pada posisi ini melakukan pertukaran langsung merupakan pilihan terbaik. Selepas itu kalian bisa melanjutkan pergerakan gajah F5 untuk mendukung kuda. Tapi Domara Gukes ingin mencoba menjebak gajah gelap ini kawan. Dan pion F3 dimainkan oleh Nakamura. Kalau Stockfish menyukai langkah
sikat kuda yang cukup merepotkan kawan. Seperti biasanya, kuda itu selalu merepotkan juga. Walaupun posisinya diam-diam di petak pusat semacam ini, nanti juga bisa menjadi monster jika tidak diperhatikan oleh lawan. Setelah pertukaran semacam ini kawan, di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah pion H3, pion H4. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pion F3, kuda sikat gajah G3 lanjut Domaraju guys. Diambil balik oleh pion H, menteri keluar ke peta E7 kawan, pressure pion di sini, raja ke F2, backup pion, dan melanjutkan pengembangan gajah terang ke peta E6. Ada suara orang yang lempar kayu kawan di sebelah, kaget admin tadi. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya dari Nakamura melanjutkan pengembangan kuda G ke E2. Sekarang pion H4, tantang Domaraju guys, ditolak dengan pion G4. Menteri bagus juga keluar ke peta A4 ataupun gajah ini bergerak ke peta B5 untuk pressure kuda yang di sini kawan, untuk mempersiapkan diri juga melakukan serangan sayap menteri. Karena terlihat indikasinya dengan struktur pion yang sudah maju, posisi sayap raja akan terbuka, jadi kemungkinan hitam akan melakukan rokade panjang. Biasanya para pemain sudah bisa melihat itu dan menyiapkan serangan di sisi menteri. Tapi pion G4 untuk menjaga peta sayap raja tertutup kawan. Di sini rokade panjang oleh Gukes. Sekarang pion A3 dan gajah dipertahankan mundur ke peta D6. Kuda B5 untuk coba incar pion di sini ataupun gajah di sini. Mungkin didahului pertukaran kualitas kawan untuk membuka posisi raja. Bisa juga pion A6. Kuda sikat gajah diambil balik oleh benteng. Selanjutnya menteri mulai bergerak naik ke peta D2. Di sini benteng bergerak bergeser ke F8 untuk memberikan dukungan saudara yang lain kawan, ataupun gajah untuk pertarungan di peta F5 dengan pionnya nanti. Didahului oleh Nakamura, gajah F5 tantang Nakamura dan diterima, diambil balik oleh pion G untuk menghentikan juga potensi pion ini didorong maju. Sekarang lajur F tertutup kawan. Di sini lanjutan oleh hitam yang bagus adalah mencoba membuat langkah pengorbanan pion kawan untuk membuka pertahanan raja putih dengan pion G4. Kalau diterima, maka selanjutnya hitam bisa melanjutkan dengan langkah benteng digeser ke peta G8 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tidak perlu kita perpanjang variasinya, bikin bingung juga, bikin bosan juga melihat admin ngomong terus. Di sini menteri bergeser ke D7 incar pion, menteri backup pion maju ke peta D3, kuda manuver ke E7 dan di sini kawan pion G4. Dipukul menggunakan end pasen, diambil balik oleh kuda tetap menjaga pion F5-nya dan benteng F6. Terus tekan pion putih yang bertumpuk ini. Pion E4, pion dipukul pion E4, diambil balik oleh pion F dan posisi pion F sekarang aman kawan dari ancaman para perwira hitam. Jadi benteng digeser lagi, gantian pressure pion D. Pion D5 oleh Nakamura dan sekarang tak terasa kita di posisi langkah ke-27. Di posisi ini Stockfish menyarankan menggeser raja kawan untuk menghindari ancaman benteng putih ini. Kemungkinan menteri bergerak ke peta-peta gelap ini ataupun benteng juga naik ke peta H7 kawan, ataupun juga menteri mundur ke peta gelap ke peta D2, beberapa pilihan dari Stockfish balasan putih. Atau pada posisi ini ada langkah yang cukup menarik direkomendasikan oleh engine tapi tidak terlalu kuat kawan. Yang paling kuat memang raja bergeser ke peta B8. Domaraju guys memilih mengorbankan kudanya ambil pion agar pion ini tidak mengganggu di pusat. Diterima oleh Nakamura, diambil balik oleh benteng ancam menteri. Menteri ke C4 dan selanjutnya benteng D2 skak. Raja mundur ke G1 diikuti benteng E8 keluar kawan dan di sini benteng naik ke peta H2 menantang pertukaran, ditolak benteng D4. Menteri mundur ke peta C2 untuk kawal peta E2 walaupun sementara peta ini cukup kuat kawan dan juga mengawal pion dari ancaman menteri agar kuda juga tidak overload untuk menjaga pion ini. Benteng ke G4 mengepin kuda dan di sini benteng G2 lanjut Nakamura. Terlihat logis tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Terus langkah apa yang terkuat pada posisi ini? Langkah terkuat adalah benteng D1, menteri yang bergeser untuk membackup kuda ini untuk sementara waktu. Tapi benteng G2 seperti biasa kita akan dihadirkan langkah-langkah yang tidak presisi dalam permainan blitz. Jadi cukup wajar kawan.
Tapi sayangnya pada posisi ini Domarajuku guys tidak mampu memanfaatkan langkah blunder benteng G2 ini. Memilih dengan langkah benteng E3, coba pressure kuda, bukan pilihan terbaik. Sekarang posisi putih kembali naik kawan. Terus langkah apa terbaik bagi hitam? Langkah terbaik mengeluarkan menteri, meninggalkan peta ini walaupun ada ancaman skak kawan. Tapi kalian juga memberikan ancaman yang serius. Jadi putih akan menggeser menterinya untuk menantang pertukaran blokade di peta F2. Barulah sekarang benteng kalian angkat naik ke peta E3 kawan. Kalau di sini kuda ini menghindari tekanan, bergerak ke peta F1, serang benteng, benteng F4 siap kalian mainkan. Dan selepas menteri bergeser, kalian juga mempersiapkan discover check di langkah berikutnya. Kalaupun ditantang dengan pertukaran semacam ini kawan, maka bisa bermain dengan langkah benteng bergerak ke peta D3 ini juga bisa menang kawan. Mendapatkan menteri dan seterusnya. Banyak sekali variasi yang bisa membingungkan pada posisi ini kawan. Setelah kuda tadi ingin lompat ke peta F1 atau melakukan pergerakan yang lain, ambil contoh benteng C3 semacam ini, maka benteng E1 terlebih dahulu skak. Dan di sini kuda F1 kalian bisa melanjutkan. Benteng ambil kuda F1, di sini diambil balik oleh raja, melanjutkan menteri ke peta D1, blokade oleh menteri, menteri pukul menteri, dihantam oleh raja, dan benteng ambil benteng. Kalian menang jumlah pion kawan dan dapat dipastikan hitam menang kawan. Oke, cukup ribet, terlalu panjang juga variasi menteri ke peta D4 dalam permainan blitz, sulit untuk dikalkulasi oleh para pemain dalam permainan blitz. Yang paling logis memang benteng E3. Kuda mundur ke F1 ancam benteng, benteng naik ke peta E4, dan di sini menteri bergerak ke peta C5. Ingin menusuk peta F8 ataupun ke peta A7 kawan. Dan pada posisi ini langkah terbaik ya raja bergeser, memilih dengan langkah pion B5. Dan di sini tidak melakukan pergerakan ke peta-peta ini terlebih dahulu, pasti raja akan bisa bergerak ke peta B7 kawan. Pilihan terbaik adalah benteng ini pertahankan posisi saudaranya terlebih dahulu. Ya, kemungkinan akan terjadi baku hantam ataupun menggeser benteng G ke peta F4, rebut pion ini nanti. Kalian bisa melanjutkan benteng ambil pion G5 kawan dan seterusnya. Tapi Nakamura langsung menusukkan menterinya ke peta A7 kawan. Ancamannya juga serius, ancaman skakmat satu langkah di langkah berikutnya. Di sini didahului oleh Domarajuku guys dengan pertukaran benteng, langkah terbaik diambil balik, dan pada posisi ini harusnya menyelamatkan raja kawan. Tapi dalam posisi yang sudah fokus pada kontrol waktu, jamnya juga mau jatuh kawan. Di sini bermain dengan langkah benteng C4. Dikira akan melakukan ancaman skakmat di sini kawan dan menantang pertukaran benteng. Tapi coba lihat satu langkah skakmat langsung terlihat oleh Nakamura. Menteri ke peta A8 skakmat. Domarajuku guys kena skakmat di langkah ke-38. Oke, itulah kawan permainan Hikaru Nakamura pada game ke-16-nya melawan pemuda asal India Domarajuku guys, yang merupakan salah satu pecatur terkuat saat ini di India kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Dan oh ya kawan, tadi ada beberapa kawan-kawan yang meminta untuk mengulas permainannya pecatur wanita di kandidat turnamen wanita. Tapi permainannya cukup standar kawan. Kalau hanya melihat game-game standar mungkin kawan-kawan kurang suka. Mungkin hanya melihat historical turnamennya saja. Ya lain kali coba kita akan lihat kawan, apakah nanti ada hal yang menarik untuk saya sampaikan. Atau mungkin kalian kangen dengan permainan engine, coba kita nanti korek-korek kawan, apakah ada game yang bagus dalam permainan engine. Coba saya nanti akan cari. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.